Saudara-saudara hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Muttaqin rahimakumullah. Marilah senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga sampai siang hari ini kita bisa bermuajahah, berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan kewajiban kita salat Jumat berjamaah. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya akan senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya, mengamalkan anjuran-anjurannya, mentaati perintah-perintahnya, meniru suri tauladan akhlak mulianya, dan meneruskan dakwah perjuangannya, sehingga kita pantas menjadi umatnya Nabi Muhammad yang akan selamat dalam kehidupan dunia sampai kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan Jumat yang sangat baik ini, khatib ingin menyampaikan khutbah dengan tema 3 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mendapatkan satu nasihat dari orang yang bijaksana atau orang yang lebih mengerti atau orang yang lebih berilmu, sangatlah kita harapkan dan sangatlah kita senang mendengarkannya. Apalagi nasihat itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara sahabat ada yang bernama Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu meminta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ausini. Wahai Rasulullah, berikanlah kepadaku satu nasihat. Berikanlah kepadaku beberapa wasiat. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaika bitaqwallahi mastata'ta wadhkurillaha 'inda kulli hajarin wa syajarin wa ma 'amilta min su'in fa ahdis lahu taubatan asiru bisirri wal alaniyatu bil alaniyati. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada sahabat Muaz bin Jabal yang pada hakikatnya juga nasihat bagi kita, yaitu nasihat yang pertama, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah secara maksimal. Takwa kepada Allah secara maksimal artinya berusaha semampu dan sekuat tenaga meninggalkan larangan-larangan Allah, dan berusaha semampu dan sekuat tenaga juga meninggalkan larangan-larangan Allah. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala satu zat yang penting yang perlu kita taati, yaitu dengan kalimat takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah An-Nisa ayat 131 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamida. Dan kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi, dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan juga kepada kamu, bertakwalah kepada Allah. Tetapi jika kamu kafir, maka ketahuilah sesungguhnya apa yang di langit dan apa yang ada di bumi hanya kepunyaan Allah, dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Takwa yang sebenar-benarnya sering ditunjukkan dalam situasi dan kondisi apapun, sehingga tidak hanya terbatas ketika kita berada di dalam masjid atau berada di dalam tempat-tempat keagamaan, tetapi takwa yang sesungguhnya adalah yang istiqamah dimanapun dan kapanpun kita berada. Hendaklah kita senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya. Beliau bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin.
Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, dan ikutilah kejelekan dengan kebaikan, maka ia dapat menghapusnya. Dan bergaullah manusia dengan akhlak yang baik, sehingga engkau menjadi orang-orang yang dicintai oleh manusia yang berada di sekelilingmu. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, nasihat yang kedua adalah berzikir di mana saja kita berada. Satu perintah yang Allah perintahkan kepada kita tidak terbatas oleh tempat ataupun waktu. Di mana saja dan kapan saja Allah perintahkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika sholat 5 waktu ada waktu-waktunya, jika ibadah haji ada tempat dan waktunya, jika berpuasa ada bulannya, tetapi mengingat Allah, berzikir kepada Allah kapan saja dan di mana saja, tidak terbatas oleh waktunya. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Ahzab ayat 41 sampai 42 berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang, tanpa mengenal waktu-waktu yang ada dan yang kita miliki. Demikian juga bala kekuatan zikir. Mengingat Allah ini dapat menenangkan hati kita, sehingga orang-orang yang senantiasa memperbanyak zikir mengingat Allah, tentulah hatinya akan bertambah tenang dibandingkan dengan orang yang tidak pernah atau jarang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, nasihat yang ketiga adalah yang diberikan oleh Rasulullah kepada sahabat Mu'adz bin Jabal adalah memperbaharui taubat. Taubat dalam artian orang-orang yang pernah melaksanakan atau melakukan dosa atau kesalahan, sehingga dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala sebesar apa dosa yang pernah dia lakukan. Bila dosa itu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, maka minta ampun kepada Allah dengan secara sembunyi-sembunyi. Tetapi bila dosa itu dilaksanakan dengan diketahui oleh orang banyak, maka taubatnya pun harus diketahui oleh orang banyak. Inilah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita semuanya, agar segera kita menuju ampunan Allah. Selama Allah berikan umur kepada kita dan Allah berikan keberkahan kepada kita, yang pada hari ini kita sudah memasuki 1 Sya'ban, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mungkin itu doa kita dikabulkan oleh Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab yang telah kita lewati dan bulan Sya'ban yang akan kita hadapi, dan sampaikanlah kami semuanya menyongsong, menyaksikan, melaksanakan pada bulan suci Ramadan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jauh sebelum Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Imran ayat 133 berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah SAW menilai orang-orang yang mau bertaubat, orang-orang yang mau memohon ampun kepada Allah, seperti dia itu tidak memiliki dosa sama sekali. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani, Rasulullah bersabda, at-taibu minaz zambi kaman la zamba lahu. Orang yang bertaubat dari dosanya seperti orang yang tidak memandang dan tidak pernah menyandang dosanya.
Oleh karena itu, ikutilah keburukan-keburukan atau kejelekan-kejelekan yang sekiranya pernah kita laksanakan pada bulan yang lalu, kita perbaharui dan kita bersihkan pada bulan Sya'ban ini. Demikian juga dalam hadis Ad-Dailami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahdasa dzamban fahdus 'indahu taubatan, in sirran fasirran wa in alaniyatan fa alaniyatan." Apabila kamu melakukan dosa, maka lakukanlah pula taubat. Apabila dosa itu dirahasiakan, maka taubatnya juga dirahasiakan. Dan apabila dosa itu terang-terangan, maka taubatnya pun terang-terangan pula, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu orang yang sudah dijamin kesalahan-kesalahannya dihapuskan dan dosa-dosanya diampuni, tetapi Rasulullah masih beristighfar, mohon ampun kepada Allah paling tidak dalam satu hari 70 kali. Di dalam hadis Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi aksara min 70 marratan." Demi Allah, sesungguhnya aku selalu beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam sehari tidak kurang dari 70 kali. Apatah lagi kita sebagai hambanya dan umatnya yang tidak ada jaminan diampuni oleh Allah, yang tidak ada jaminan dihapuskan oleh Allah. Tentu seharusnya kita akan lebih banyak lagi mengucapkan kalimat-kalimat taubat atau istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan inspirasi awal bulan Sya'ban ini akan membawa kita lebih lagi mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberikan kesehatan lahir dan batin dan senantiasa bisa beribadah di bulan Sya'ban ini, dan insya Allah berikan kesempatan sampai bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa qur rabbi firhamhu wa anta arhamur rahimin.